Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Perhatikan ilmu yang sedang kita bahas apa syarat diterima ibadah? Kalian beribadah enggak? Oke, atau misalnya kita tidak akan diciptakan oleh Allah kecuali untuk beribadah, bukan untuk yang lainnya. Bukan supaya kita punya kekayaan, bukan supaya apa dan lain sebagainya, enggak. Untuk beribadah. Mana dalilnya? Kalau kita melihat ketetapan akhirat, itu kita kembali kepada Al-Quran. Mana dalilnya? Surat Az-Zariyat ayat 56. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, kata Allah. Berarti kita diciptakan itu untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk yang lainnya. Nah, berarti di kemudian hari ya akan ada pertanggungjawaban bagaimana kita beribadah kepada Rabbul Alamin. Ya, seandainya beribadah, bagaimana caranya? Seandainya tidak beribadah, Allah pun tak rugi. Ya, makanya diciptakan surga, diciptakan neraka. Seandainya pun manusia seperti mayoritas pada zaman sekarang yang kita lihat, mereka tidak beribadah, mereka sibuk siang dan malam cari nafkah, meninggal bawa kapan? Harta yang tadi enggak dibawa. Itu namanya bodoh. Bodoh bahasa Indonesia. Saya sering mengatakan ini bodoh. Kenapa? Capek-capek dia cari siang dan malam, meninggal enggak dibawa. Apa yang dibawa meninggal? Amal. Ya. Makanya sekarang ini begitu ada Covid baru sadar orang. Artinya adalah peningkatan dari sisi orang bersedekah jauh lebih besar di masa ada Covid. Karena banyak orang meninggal. Berpikiran dia, iya meninggal saya, harta saya banyak, saya sedekahkanlah. Bahkan tidak tanggung-tanggung ya. Sedekahnya itu luar biasa. Nah, waalaikumsalam. Nah, setelah itu bagaimana beribadahnya? Maka diutus siapa? Rasulullah. Diutus siapa? Diutus Rasulullah, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dijelaskan kepada kita tata cara peribadatan. Kenapa cerita? Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran ibadah tidak? Tapi kalau tidak diberikan kepada Allah, ya, maka enggak akan bernilai ibadah. Baca surat Yasin beribadah tidak? Tapi kalau ditetapkan waktunya malah jadi bid'ah, jadi dosa malah. Jadi, ya, nah ini yang perlu diperhatikan, bukan hanya dalam masalah ibadah saja, caranya juga harus benar. Beda dengan urusan dunia. Kalau urusan dunia yang penting target tercapai, caranya terserah. Kalau dalam Islam enggak, caranya pun harus benar. Karena ini bukan masalah target tercapai atau tidak tercapai, karena seandainya seluruh manusia bermaksiat mulai dari Nabi Adam sampai yang meninggal nanti hari kiamat, Allah tak rugi. Kekuasaan Allah enggak akan berkurang. Seandainya seluruh manusia mulai dari Nabi Adam sampai dengan yang kiamat nanti, seandainya ya mereka semua bertakwa, Allah pun tak untung. Karena Allah Maha sempurna. Jadi untuk apa kita beribadah? Ujian, diuji. Ya. Nanti kelas 12 kalian akan mempelajari bagaimana kesempurnaan Allah dalam sisi nama dan sifat-sifatnya. Dah? Nah, ini yang jarang dipahami oleh manusia. Mereka berpikir bahwasanya tatkala beribadah itu Allah butuh. Enggak, Allah tak butuh sama makhluknya. Allah tidak membutuhkan sama makhluknya, ya. Yang butuh itu makhluk. Yang namanya membutuhkan berarti dia tidak berkuasa. Yang namanya butuh berarti dia bukan berarti itu adalah tidak sempurna, ya. Tidak membutuhkan berarti dia maha sempurna. Ini pembahasan yang sangat luas, ya. Namun kenapa pembahasan yang seperti ini atau pelajaran yang lain yang berkaitan tentang akhirat orang malas mempelajarinya? Tahu kalian rahasianya?
Tahu rahasianya kenapa orang malas mempelajarinya? Karena iblis telah minta izin kepada Allah agar umurnya dipanjangkan untuk menyesatkan, waalaikumsalam, untuk menyesatkan seluruh anak Adam, karena iblis kekal di neraka. Ya, iblis itu kekal di neraka dan dia pernah di surga, lalu dikeluarkan dari surga karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Maka dikeluarkan, nggak pernah lagi masuk surga nanti. Maka dia meminta izin kepada Allah agar dia berusaha menyesatkan seluruh anak Adam yang mampu dia sesatkan untuk bersama iblis di neraka selama-lamanya. Itulah landasannya kenapa orang malas mempelajari agama, malas beribadah, karena ada gangguan dari syaitan. Syaitan terbagi dua, dari kalangan jin dan manusia. Jadi jika ada rasa malas mempelajari hal itu, perhatikan bahwasanya dunia akan ditinggalkan. Paham? Kemudian Rasulullah mengatakan setiap umat ada fitnah. Fitnah itu adalah yang akan membuat kehidupannya kacau. Dan fitnah umat Islam apa? Harta, uang. Makanya ada kedai kopi 24 jam. Salat pun dia tak sempat. Karena memang telah ditetapkan oleh Allah fitnahnya, permasalahan umat Islam itu berkaitan dengan harta. Mana buktinya? Allah uji, nanti kalian pelajari geografi, Allah uji seluruh wilayah yang mayoritas penghuninya muslim, kaya-kaya negaranya. Coba kalian cek. Indonesia apa yang nggak punya? Malaysia, Brunei. Coba kalian datangkan kepada ustadz negeri kafir, mayoritasnya kafir, lihat apa kekayaan alamnya? Nggak ada. Jepang apa kekayaan alamnya? Cina nggak ada. Seluruh negeri yang mayoritas penghuninya muslim, kekayaan alamnya kaya-kaya. Coba kalian berita. Timur Tengah, coba cek tuh. Timur Tengah kalau nggak jual minyak, udah selesai semua itu. Padahal gersang kan? Apalah seharusnya gersang. Mereka punya gunung emas, minyak di bawah. Riau, siapa yang dari Riau di sini? Riau. Riau, dari Riau kan? Kepri. Oh, enggak, Riau-nya langsung Pekanbaru. Enggak ada. Hah? Pernah tinggal di sana. Di bawah kota Pekanbaru itu minyak di bawah. Makanya lagi bingung bagaimana caranya memindahkan ibu kota Riau itu. Di bawah Riau itu minyak itu. Ya. Makanya kalau diambil minyaknya itu seluruh bangunan di sana pindahkan entah kemana. Makanya sampai sekarang belum diambil. Saking kayanya. Makanya kalau misalnya ya, Riau itu jadi negara, ini misal aja, sanggup dia. Ya. Begitulah mana di Riau apa yang mayoritas di situ? Hah? Islam. Karena memang umat Islam diuji dengan harta. Maka kalian periksa seluruh negeri Islam. Maksudnya negeri Islam ini adalah mayoritas penduduknya muslim. Kekayaan alamnya luar biasa. Tapi sebaliknya, kalian cek negeri yang mayoritas penduduknya bukan Islam, Kristen, kafir atau apa, nggak ada kekayaan alamnya. Coba ceklah, ya, nggak ada kekayaannya. Makanya dahulu mereka apa? Menjajah. Nggak ada negeri Islam yang menjajah. Orang-orang kafir yang menjajah. Lihat Belanda, lihat Inggris, Prancis, ya kan? Menjajah. Kenapa? Nggak ada kekayaan alamnya. Nah, itu nanti kalian pelajari dalam geografi atau sosiologi dan lain sebagainya. Tapi nggak jurusan kalian pula itu. Nah, berkaitan tentang ini ya talibat. Ya, maka yang perlu yang kita ketahui adalah bagaimana sistematis peribadatan sampai ke tempat kita ini atau sampai di masa kita ini, tatkala ya kita tidak bertemu dengan Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, namun memastikan nanti karena di akhirat begitu hisab ya amal itu manusia nanti tatkala dikumpulkan di alam mahsyar atau di mahsyar yang tidak ada naungan. Kalau di sini kan mungkin kalau orang panas bisa cari tempat berlindung. Kalau di mahsyar enggak, selama 50.000 tahun ya, karena di akhirat enggak ada lagi kematian. Semuanya mendatangi siapa? Nabi Adam. Nabi Adam pun enggak mampu. Nuh, kemudian kita akan mendatangi Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh juga enggak mampu. Kita mendatangi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun bilang tidak mampu membantu. Lalu Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, terakhir Nabi Muhammad.
Dah? Ngapai? Hah? Ngapai? Ngapai kita minta-minta kepada mereka? Apa yang mau kita inginkan? Karena tanpa dihisap, seseorang tidak akan bisa mengetahui dia ini kemana, ya. Sedangkan di tempat tersebut orang nggak tahan lagi, disegerakan. Maka dimulailah hitung amal. Hitung amal itu setelah Rasulullah sujud di bawah arsy, maka mulailah hitung amal. Sudah? Permasalahannya adalah di saat hitung amal tersebutlah nanti dilihat standar amalnya, cara Rasulullah beribadah dengan cara beramal kita. Kalau sama diterima, kalau enggak. Jadi bukan cara beramal ustaz. Ya, makanya kita lihat kasihan banyak mayoritas pada orang pada zaman sekarang ini, mereka beribadah seakan-akan dia pikir Allah butuh sama ibadahnya. Enggak, Allah tak butuh sama ibadah. Semuanya, mana buktinya? Negeri-negeri kafir sekarang ini kan mereka bermaksiat kepada Allah, tidak mau menyembah Allah. Apakah Allah hancurkan? Enggak, biarkannya aja. Allah biarkan. Kenapa? Karena memang Allah tak butuh sama makhluknya. Tapi nanti di akhirat kena semua, ada neraka. Nah, kalau kita ingin selamat di akhirat, maka cara peribadatan itu harus sama dengan cara peribadatan Rasulullah. Kenapa? Karena beliaulah yang diutus untuk menentukan apa ibadah yang diinginkan oleh Allah. Kalau begitu bagaimana caranya Ustaz? Belajar. Salah satunya ini yang sedang kita bahas. Karena syarat diterima ibadah adalah ikhlas kepada Allah, kemudian ada tuntunan dari Rasulullah. Berkaitan tuntunan dari Rasulullah, itulah kita belajar fikih, yang sekarang ini kita mempelajari sejarah bagaimana munculnya fikih. Nah, orang yang pertama berhasil meniru, meneladani Rasulullah, mengamalkan apa yang Rasulullah amalkan adalah para sahabat. Sehingga para sahabat itu belum lagi mereka meninggal sudah dijamin masuk surga. Ada hadisnya? Abu Bakar di surga, kata Allah. Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Masih hidup Fatimah, ya kan? Putri Rasulullah, Fatimah di surga, seluruh istri Rasulullah. Kemudian Hasan dan Husain. Ada Bilal Mahla, Bilal mantan budak, ya. Badan mantan budak, keriting, hitam, orang Afrika. Badan Allah angkat derajatnya, sudah menjadi penghuni surga. Ada artis-artis Korea yang kalian gemari itu calon-calon penghuni neraka semua, yang mereka operasi plastik itu, ya kan? Kalian nggak tahu itu kan? Mereka semua operasi plastik sebelum jadi artis, itu syaratnya. Lalu kalian ditipunya semua. Kemudian suntik pemutih, nggak tahu kalian itu kan? Pakai suntik pemutih semua, termasuk artis Indonesia. Dan kalian yang tertipu dibuatnya. Padahal kalian belajar agama, ya. Mereka adalah calon-calon penghuni neraka. Dan mereka bukan ahli kitab. Ahli kitab itu hanya Yahudi dan Nasrani. Dan mereka bukan Yahudi, bukan Nasrani. Maka saya sayangkan ada idola artis Korea kan. Mak gawat kali. Kenapa? Karena Allah akan mengumpulkan seseorang dengan idolanya di hari kiamat. Kalau idolanya penduduk neraka, rugilah dia itu. Ya. Nah, fikih. Jadi kesesuaian amal tersebut nanti di akhirat akan dilihat dengan amal Rasulullah. Ya. Dan Rasulullah mengatakan, aku melihat surga, aku melihat neraka, dan mayoritas penghuninya adalah wanita. Mayoritas penghuni neraka wanita. Oh, Allah enggak adil lah Ustaz. Masa? Oh, enggak, Allah Maha adil. Ya. Allah Maha adil. Tapi jangan salah, mayoritas penghuni surga pun wanita, cuma banyakan enggak dari dunia ini. Karena memang bidadari surga itu juga banyak, dan mereka paling banyak di sana, di surga. Dah? Baik. Terkaitan dengan itu, muncul pertanyaan kita adalah, mengapa para sahabat itu sudah dijamin masuk surga padahal mereka masih hidup? Terkait tentang pengamalan mereka terhadap Islam. Maka di sini akan kita bahas, ada ketinggalan pada pekan lalu, para sahabat yang dikenal dengan fikih dan fatwa. Karena nanti acuan kita adalah setelah Rasulullah wafat, tentu mereka yang melanjutkan estafet dakwah, halaman 66. Ada? Mereka yang melanjutkan estafet dakwah. Dan pada pertanyaan kita yang dahulu, ya, ada pertanyaan yang pernah kita tuliskan, mengapa
era Khulafaur Rasyidun adalah era perpanjangan dari pensyariatan setelah Rasulullah wafat. Soal nomor berapa itu? Nomor berapa? 7. Karena ke arah sana. Kenapa kita diperintahkan meneladani Khulafaur Rasyidun? Datang dalilnya. Kenapa rupanya Khulafaur Rasyidun? Karena 4 khalifah ini sudah dijamin masuk surga dan mereka masih hidup. Siapa yang menjaminnya masuk surga? Allah. Siapa yang punya surga? Allah juga. Ya udah paslah. Kalau manusia yang menjaminnya, ya nggak benar. Kenapa? Nggak dia yang punya. Tapi kalau pemilik yang menjamin, udah selesai. Maka rumusan yang paling mudah adalah kalau kita ingin masuk surga, contoh orang yang sudah dijamin masuk, itu saja dia. Kalau kalian ingin berbisnis sukses, siapa yang dicontoh? Orang yang sudah sukses berbisnis, enggak pula. Makanya, ya, kenapa laris buku-buku yang ditulis tentang pengusaha sukses? Karena dia ingin melihat bagaimana dia dulu berbisnis. Enggak akan ada dibeli orang itu, ada buku misalnya para pengusaha bangkrut, enggak akan dibeli orang bukunya itu. Ya. Tapi cobalah Khairul Tanjung, anak singkong katanya. Sebentar aja udah habis bukunya, padahal tebal pula itu. Siapa anak singkong? Khairul Tanjung. Siapa dia? Yang punya Trans TV itu. Salah satu orang kaya Indonesia. Ya. Udah, orang baca biografinya gimana dia dulu bisa menjadi orang kaya seperti sampai sekarang ini padahal dia adalah dokter gigi. Ya, dokter gigi, bukan pengusaha, bukan sarjana ekonomi dia, dokter gigi. Ya. Sudah? Baik. Sekarang adalah as-sahaba alladziina ishtarul fiqh wal fatwa. Ini pembahasan kita yang lupa karena masuk bagian dari ulangan prakteknya. Kita mundur sedikit, ada yang terlompat hari itu? Atau sudah tertulis? Seingat saya di kelas B. Iya. As-sahabah alladzina istaharu bil fikhi wal fatwa. Sahabatu alladzina istaharu bil fikhi wal fatwa. Adil. Sebagiannya kita ambil ya. Lalu dibuat tanda panah. Nanti kalian yang untuk yang di rumah, ini kayaknya papan tulisnya kan nggak muat. Difotokan. Siapa tanggung jawab? Fotokan, kirim ke grup. Di buku kalian mungkin muat. Kalau papan tulis ini kan melebar dia. Kalau buku kalian kan manjang. Jadi ini adalah apa? Kemudian buat tanda panah 1. Ya. Al-Mukthirun. Kalau nama nggak usah diterjemahkan ya. Al-Mukthiruna 1 Umar bin Khattab, para sahabat yang terkenal dengan fikih dan fatwa. Umar, Ali, Ali bin Talib,
3 Abdullah bin Mas'ud. Kalau nggak jelas lihat di buku. 4 Aisyah. 5 Abdullah bin Abbas. 6 Abdullah bin Umar. 7 Zaid bin Thabit. Kemudian ini kalau muat kalau kalian masih muat itu buat tanda panah berikutnya begini dia ya. Nah, saya buat di sini kadang nggak muat lagi. Dah. Al-mutawassitun. Al-mutawassitun. Dah, kita buat beberapa saja ini. Ada berapa dibuatnya? Kita ambil 5 saja ya. Abu Bakar Siddiq. Yang kedua Ummu Salamah, istri Rasulullah lagi. Ummu Salamah. Yang ketiga Anas bin Malik. Yang keempat Abu Sa'id Al-Khudri. Yang kelima Abu Hurairah. Kemudian tarik lagi berikutnya, karena enggak muat di sini, saya buat di sini. Al-Muqillun. Muqilluna. Kita buat 5 saja. Abu Darda. Abu Darda. Darda 2. Abu Salamah, Abu Mas'ud. Yang mudah-mudah saja ya. Abu Mas'ud 3. Abu Ayyub Al-Ansari sebetulnya ini. Abu Dar 4. Abu Ayyub Al-Ansari. Enggak ada di buku, saya tambahi. Al-Ansari, artinya dari suku Ansar. Kemudian yang kelima Abu Bakar Ubadah bin Sabit. Ubadah bin As-Samit. As-Samiti. Oke. Perhatikan, sebentar saya jelaskan. Nah, semuanya para sahabat ini, nanti kalian tulis, perhatikan. Dah. Ini adalah orang di antaranya, karena Rasulullah wafat meninggalkan 120.000 sahabat. Di antaranya adalah mereka adalah para sahabat-sahabat yang langsung berada di bawah didikan Rasulullah, yang dahulu mereka ini tidak mengerti sedikit pun tentang Islam. Yang mereka tahunya adalah ajaran jahiliyah, ya, yang hidup pada masa mereka itu tawaf di patung-patung dan seterusnya. Nah, setelah Rasulullah wafat, dia muncul permasalahan baru. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk meneladani para sahabat. Maka cara mereka, udah kita pernah bahas, cara para sahabat untuk mengeluarkan hukum dari dalil pada soal pertanyaan nomor berapa? 8. Yang cara mereka itu ada 5, 7 atau 8? 8. Udah? Cara mereka itu yang perlu diteladani. Kenapa? Karena dengan cara itu mereka sudah dijamin masuk surga. Maka barang siapa yang menyelisihi metode para sahabat dalam mengeluarkan sebuah hukum, ini namanya keluar dari manhaj salaf. Yang sering kita dengar dengan manhaj salaf seterusnya. Udah? Karena ini berkaitan tentang nanti keberhasilan seseorang selamat di akhirat atau tidak. Enggak seperti sekarang. Pernah ada kalian dengar baru-baru ini orang gila diangkat jadi wali?
Orang gila jadi wali. Padahal dalam ilmu usul fikih kalian akan pelajari syarat seseorang itu dibebani taklif, disuruh beribadah, kalau dia waras, ini orang gila diangkat jadi wali. Mana lagi tuh? Umar bin Khattab, artinya al-muktsiruna adalah orang yang banyak mengeluarkan fatwa, ya, yang banyak memberikan pendapat. Umar bin Khattab ada 7 orang, ini jangan lupa, ya, 7 orang. Umar bin Khattab ini sudah dijamin masuk surga. Ali bin Abi Thalib, ya, bukan Abi Thalib. Ali ibnu Abi Thalib. Tambahkan nanti. Abi Thalib. Kemudian Abdullah bin Mas'ud. Nanti kita bahas di kemudian hari beliau pindah ke Kufah. Kemudian ada Aisyah istri Rasulullah langsung. Kemudian Abdullah bin Abbas, ini keponakan sepupu Rasulullah, ini juga sepupu Rasulullah, ini juga sepupu, ya. Yang ini satu ayah, satu ibu orang tuanya, yang ini satu ayah lain ibu. Kemudian Abdullah bin Umar, ya. Abdullah bin Umar putra Umar bin Khattab. Kemudian Zaid bin Sabit, ini dalam masalah qiraat, ya, masalah Zaid bin Sabit, masalah di antara masalah qiraah, membaca Al-Qur'an, salah satu yang ahli pakarnya. Kemudian dari karangan para sahabat yang pertengahan, ya. Banyak pun dibilang tidak, sedikit pun tidak, ya, yang mengeluarkan banyak pendapat dalam masalah din. Ada banyak di buku kalian itu. Saya buat 5 saja. Abu Bakar Siddiq, khalifah pertama, sudah dijamin masuk surga. Kemudian Ummu Salamah istri Rasulullah juga, ya. Kemudian Anas bin Malik, ini yang senantiasa dari kecil meladeni Rasulullah selama di Madinah. Ini juga sahabat yang belakangan meninggal, ya. Umurnya sangat panjang. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, ini yang banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, sampai 5.000 lebih. Nanti kalian belajar dalam mustalah hadis, Abu Hurairah. Kemudian sahabat yang sedikit mengeluarkan pendapat, ya, fatwa. Banyak, tapi kita keluarkan beberapa saja. Abu Darda, ya, kemudian Abu Mas'ud, ada Abu Dzar, kemudian Abu Ayyub Al-Ansari, Ubadah bin Samit. Silakan tulis. Yang ini udah? Belum? Sudah? Yang ini udah? Oke. Nah, selanjutnya adalah pembahasan kita. Kalau kita tanya umat ini atau orang Indonesia, apa mazhab kalian? Apa jawabannya? Apa mazhab kalian? Jawabannya apa? Mazhab Syafi'i. Ya, mazhab kami mazhab Syafi'i kata tadi. Apa mazhab Syafi'i? Syafi'i pun enggak tahu siapa namanya, ya kan? Siapa nama Imam Syafi'i? Entah siapa, Ustaz, enggak tahu kami. Ya? Enggak ngerti dia. Oke, sekarang kita petakan dari mana munculnya mazhab Syafi'i. Ini nomor berapa ini? 9, 10. Enggak ada nomor. Enggak, nomor. Hah? 12. Yang ini 12. 11, ya. Enggak apa-apa.
Saya nggak tahu berapa nomornya. Masuk kita nomor 12. Dari mana munculnya mazhab Syafi'i? Misalnya orang, udah kami sini orang Syafi'i, mazhab kami mazhab Syafi'i katanya. Oke, nggak apa-apa, kita pelajari. Ya, dari mana munculnya mazhab Syafi'i? Kemudian masuk kita nomor 12. As-sahaba alladziina nasharu ad-din wal fiqh fil ummah. Sahabat yang menyebarkan agama dan fikih di umat atau pada umat Islam. Artinya begini, di zaman para sahabat nggak ada mazhab. Mazhab kami mazhab Syafi'i kata mereka nggak ada. Syafi'i belum lahir. Dah. Nah, tetapi proses munculnya mazhab itu udah mulai dari sini. Ya. Berarti nanti panahnya begini. 1 Abdullah bin Umar. 2 Zaid bin Sabit. 3 Abdullah bin Abbas. 4 Abdullah bin Mas'ud Oke. Untuk yang ini muncul nanti ini untuk Ahlul Madinah. Ahlu Al-Madinah. Penduduk kota Madinah maksudnya. Ahlu Al-Madinah. Kalau ini Ahlu Mekah. Ahlu Mekah karena di kemudian hari beliau tinggal di Mekah. Kemudian dari ini Ahlu Al-Basrah. Penduduk Basrah dan Kufah. Oke. Baik, dari sini jadi intinya para sahabat dari sinilah nanti muncul mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah yang sekarang menyebar di negara-negara yang belakangnya Tan, Kurdistan, Pakistan, Uzbekistan, dulu Hindustan, kemudian ada Afghanistan, itu semua mazhabnya nih Abu Hanifah. Yang mereka itu salat waladdallin, diam semua, enggak mengucapkan amin. Ya. Kemudian dari sini muncul di kemudian hari Al-Imam. Ini udah Imam Malik. Imam Malik. Ini kemudian hari udah ini? Ini tersebar di Afrika, mazhab di Afrika, mazhab dari sini. Dah? Yang mereka itu karena mazhab tanpa meneliti, mereka salat Allahu Akbar, tangannya ke bawah, enggak letak di sini, gini. Dah? Afrika, semua di Afrika mazhabnya nih, Imam Malik.
Tapi jalurnya dari sini ya. Dari penduduk kota Mekah ini. Imam Malik dulu tinggal di sini, kemudian menyebar di Afrika. Lalu muridnya Al-Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dah? Ini yang ada di Indonesia, Brunei, Asia Tenggara, sebagian Timur Tengah. Dah? Kemudian muridnya Ahmad bin Hanbal. Imam Hanabilah ada di kerajaan Saudi sekarang mazhabnya. Nah, kalau kalian perhatikan, sebetulnya sekarang kan ada 4 mazhab populer. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Ini. Semuanya kembali kepada para sahabat. Ini, keempat orang ini. Paham? Ya? Jadi kalau orang berbicara misalnya mazhab saya mazhab Syafi'i, kita tahu Syafi'i adalah muridnya Imam Malik. Imam Malik dan mereka itu ini bersumber dari penduduk kota Madinah, dan penduduk kota Madinah itu kembali kepada Abdullah bin Umar dan Zaid bin Sabit nanti, sahabat Rasulullah. Jadi begitu mazhab. Maka kalau ada orang fanatik mazhab, ini berbahaya. Ya. Karena mazhab bukan agama. Harus dipahami. Silakan tulis. Paham nggak ini? Paham? Paham? Paham bagaimana ini muncul? Kalau orang berbicara mazhab Syafi'i, dia dari jalur mana? Dari Ahlu Madinah. Itu kembali kepada siapa? Abdullah bin Umar dan Zaid bin Sabit. Kalau orang berbicara, oh mazhab kami mazhab Abu Hanifah, itu kembali kepada siapa? Abdullah bin Mas'ud, yang dari penduduk kota Basrah. Basrah itu di Irak. Irak sekarang. Dari Mekah nanti mereka melebur ke 4 mazhab ini. Ada juga mazhab-mazhab yang lain yang sudah enggak sampai kepada zaman kita. Itu yang nanti di halaman selanjutnya berkaitan tentang murid-muridnya. Sudah selesai? Mana absensi? Ini, udah diisi. Yang enggak hadir berarti di rumah dan dia memang daring. Sampai saat ini belum dapat izin dari orang tuanya. Berarti kan begitu. Berarti mereka satu kelompok nanti semua ini. Cuma sedikitnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh ya 10 orang. Jumlah kalian berapa? 30, 20 orang ya? Oke. Tugas kelompok yang masuk dalam tugas praktek. Saya kelompokkan dulu. Ini berapa orang ini? 20 orang. 20 orang bagi 3, 7. 7, 7, 6 ya. Yang di rumah, siapa yang hadir ini sekarang ini? Cuma si Amirah Husni. Baru itu yang hadir ini. Selain yang Amirah, siapa yang hadir sekarang? Yallah, ya talibat. Biasanya ini nyambung ini kan?
Tugasnya adalah, kalian kan ahli yang kayak ginian, ya, maka tugasnya seperti ini. Nanti tempel belakang kayaknya muat tiga-tiganya, ya, 3 kelompok berarti ditempel di belakang 3, atau di sini 1 nanti. Rusaklah dindingnya Ustaz, nggak apa-apa, nanti cat lagi. Nah, ini perlu lepas itu, atau di situ nanti tempelkan dah, ya. Hah? Ya nanti udah dibilang. Ya memang dilepas itu, apa lagi tuh? Apanya gulung kasih ke sekolah, jangan kalian bawa dari tempat ayam. Ya siapa? Fatimah. Ya, cocok oleh ini tempat melihara ayam kan gitu. Kasih ke apa? Ke untuk terpal ya kan? Duduk-duduk. Hah? 7. Enggak, Ustaz yang buat. Tenang, nah, udah marah duluan dia. Yang pertama, yang hadir ya, Azkania. Hah? Enggak apa-apa. Kan bisa kerjanya di sekolah. Kerjanya di sini. Ya. Pas praktek, Ustaz datang, kalian kerja lagi. Ya. Kan 3 itu. Iya, 3 les kan? Saya ngawasi, ya, kalian atur dia. Yang jelas jangan nanti kerja kalian ya, cantumkan nama saya. Oh itu nggak boleh, ya. Azkania, yang mana orangnya? Aisyah, Hayatun. Kalau nggak ada orangnya bilang ya. Alia Nadira, Amira Husni, oh lagi online. Ananda. Hah? Enggak, yang hadir di sini saja, yang dia apa? Dia apa? Luring, enggak datang-datang. Mana luring namanya itu? Online enggak, luring pun enggak? Kemarin dia datang, terus minggu-minggu ini enggak ditanya apa wali kelasnya? Hah? 2 pekan nggak datang-datang. Tinggal di mana dia? Sakit? Hah? Johor dekatnya. Kalian kunjungilah, bawa kerupuk segala macam. Iya. Tapi lagi Covid ya. Nggak boleh kunjung-kunjungan. Ini nanti belakangan lah ya. Si Dini ini ya. Udah berapa? 3. Anggi. Yang mana Anggi? 6. Nurul, Anissa, udah berapa? 5. Ketuanya Azkania, mana Azkania? 5. 1 lagi, 2 lagi. Aulia, kemudian Dea, Khalika. Mana orangnya? Ya Allah. Udah, itu kelompok 1. Tugasnya nanti. Kelompok 2. Fadilah Nur, mana Fadilah Nur? Dia ketuanya. Mau pula yang jadi ketua kan itu ya. Farida Azmi, ini kayaknya datangnya si Farida. Kemana dia? Tapi dia kan datang. Nanti ya, karena Farida enggaknya pas lihat semalam pas Ustadz terakhir datang dia kayaknya. Ya semalam pun datang kayaknya si Farida. Oke, masuk Farida itu ya. Fatimah Amal, Amatul Karim. Fatimah. Fatimah Zahra. Sarah pun saya nggak tahu yang mana. Mana Fatimah Zahra? B. Masa manggilnya kayak kambing? B. Habibah. Istiqomah ini rumah. Jihan. Udah berapa? Udah ya, 7, 7, 6. Oke.
Yang ini kelompok terakhir, siapalah ketuanya kita buat di Taskania ya ketuanya ya. Siapa Sarah? Ya, kenapa pula dia jadi gila? Ya, Sarah aja kita buat ketuanya. Nah. Mana kaca pembesar kalian? Tolonglah. Saya tak nampak lagi nih. Coba bacakan. Ngeri kali saya ini ya. Kalau nggak membaca sakit kepala Ustaz. Kalau baca kayak gini jadinya. Bisa Deva Zahra, bisa Delia, Rumah Saudari kan? Salwa Najwa Nabila, Sarah Irawan, udah berapa itu? 1, 2, cuma 3 kelompok. Iya, ini kan kelompok yang ketiga. Zahwa dan Delia. Udah. Adapun yang daring ya Anissa, ya siapa namanya itu? Ya Amira, ya Husni. Ya Amira dan kawan-kawannya nanti satu kelompok lagi. Apa tugas kami Pak Ustadz? 1. Pokoknya berkreasilah kalian supaya nanti saya rekomendasikan itu jangan dibuang karena ini keilmuan. Ya. Artinya adalah dibuat manis lah, elok, mantap, ya kan? Supaya kalau bisa dia nggak usah ditempel, itu kayaknya ada paku. Ya. Ini pun, oh ini nggak bisa ya, ini kan apanya itu? Kok berpindah apa kalian? Itu kan yang jadi tirai ini kan seharusnya. Tapi itu nggak ada sambungannya. Oh, lagian nggak muat juga ya kan? Ustaz, Nah, Ustaz. yang di rumah kelompoknya siapa aja, Ustaz? Yang di rumah, iya siapa aja di rumah ya? Sisanya, siapa sisanya? Siapa sisanya? Baca. Siti Aisyah Az-Zahra, Melkia, Bentar, Siti Aisyah Zahra, Melkia, siapa? Mutia, Mutia, Istiqomah, Rumaisa, Fatimah Zahra, Sifa Munira, Fatimah Zahra enggak? Sifa Munira, Yulianda, siapa? Konita. Itu saja ya, ya Amira. Ya Amira mana? Berulang, Ustaz. Ya Amira. Berapa jumlah mereka? 8. Tugas yang ini dulu, tugas yang di rumah nanti. Oke, tugas yang nomor 1. Ya, nomor 1. Yang nomor 1, ya, kita awal-awal dahulu membahas tentang tahapan-tahapan, fase-fase perkembangan fikih. Kan ada yang dibagi 3, ada yang dibagi 4, ada yang dibagi 6. Yang 6 itulah tugas yang kelompok 1. Artinya adalah dalam bahasa Arab ya, ajaran bahasa Indonesia. Ya. Hah? Iya, tahapan-tahapan perkembangan fikih 1 2 3 4 5 6 7 6 sampai 6 aja itu. Kalian buat sebagus-bagusnya dan seterusnya. Kalau ada dia ininya apa namanya? tahunnya, kalian berkreasi sedikit lah. Karena sebagiannya belum kita sebutkan. Misalnya fase di zaman Rasulullah itu dari tahun berapa ke tahun berapa. Kemudian fase di era Khulafaur Rasyidun dari tahun 41 sampai dari tahun 11 sampai ke 40 Hijriah. Kemudian di fase tabi'in besar dan sahabat kecil dari tahun 41 sampai 132. Ya kan? Baru nanti fase-fase berikutnya cari di buku ini, berkreasi kalian, ya. Cari fasenya di buku ini karena yang kita bahas di buku ini adalah fase perkembangan fikih yang 6. Dah? Jadi kalian bagi tugas, yang ini anti carikan yang ininya, yang lainnya beli karton, yang lainnya beli ininya, yang lain tukang tulis gitu. Jangan ya, kalian yang kerja, woi, nama saya panggil kalian tak situ. Oh, nggak bisa. Kelompok 2.
Kelompok 2 ini. Kelompok 2 sama dengan yang saya, enggak ada bedanya. Kelompok 2 adalah mulai dari yang tadi, berarti ada 2 pembahasan. Para sahabat yang dikenal dalam fatwa. Mulai dari muksirun, mutawassitun, muqillun, kemudian tambahkan ini. Buat dia berarti 2 ini. 2. Kalau misalnya kalian bisa membuatkannya satu seperti ini satu kajang itu ini ya. Iya. Dibelah 2 begini. Sebelah ini buat yang itu, sebelahnya lagi buat yang ini. Ya, atau terserah kalian. Mau manjang ini dibuat dulu, kalau masih mau di bawahnya lagi buat. Cara kalian terserah. Paham? Tapi Ustadz, panjanganlah kerjaan kami, kata yang kelompok 2 daripada kelompok 1 kan. Enggak, kelompok 1 kan dia harus lengkap menuliskan periode mereka kapan, tahun-tahunnya, periode ini sampai tahun berapa saja dia, biar kita tahu juga petakan. Yang nomor 2 tadi kan ada yang proyek sahabatnya itu, boleh nggak dia bertiga kayak turun, dia bertiga? Enggak, ini semua 5. Kalau ini enggak bisa. Yang pertama, muksiruna itu memang cuma 7 orang, 7-7 ditulis. Kenapa saya batasi 5-5? Karena jumlahnya orangnya banyak, saya batasi 5 saja. Sedangkan yang muksirunya 7, karena memang cuma 7, ya tulis saja semua. Yang kelompok 3, tugas kalian adalah yang kemarin terakhir kita bahas. Para mufti-mufti. Ya. Al-fiqh fi asr sigar sahabat, kan ada itu di Basrah, siapa muftinya, ini siapa muftinya. Itulah kalian sampai dengan mufti terakhir apa? Mesir, ya. Ya. Nah, tugas tambahannya adalah tatkala dia mengatakan Atha bin Abi Rabah, tugas kalian adalah periode hidupnya kapan? Ya. Karena ringan juga itu. Kelompok 3, periode hidupnya kapan? Sebagainya disebutkan, saya lihat. Ada Makhul bin Abi Muslim Al-Huzali, itu mufti mana? Mufti Syam. Itu di halaman 73 disebutkan tahun dia hidup. Wafatnya 112, atau kalau di Masehinya 730. Iya, sabar. Kalian mau makan gorengan kan? Sabar. 73 akan hilang, enggak akan habis itu. Udah paham? Ada Sahnun, ada juga Bakar Yazid bin Abi Habib. Intinya adalah kalian carikan nanti informasi mufti-mufti itu kapan dia hidupnya. Biar kita analisis juga. Ya. Yang ada di sini, yang baru ada di halaman 73. Itu disebutkan kapan dia meninggalnya. 112 Hijriah meninggalnya, itu 730. Kalau 730 kerajaan Singosari di sini, di Indonesia ini. Biar kita petakan kalau di sana dulu gini, di Indonesia ini ngapain. Ya. Menunjukkan jauhnya tertinggalnya Indonesia ini. Paham? Nah, itu kalian bagi-bagi yang di rumah, ya. Bagi tugas, cari ya, ini informasinya tahun berapa dia hidup. Ini dibagi-bagi kalian. Dah? Oke, di googling saja dapat itu insyaallah. Biasanya di Wikipedia pun disebutkan. Itu tugas yang ke kelompok 3. Baik, nanti penjelasan lebih lanjut. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.